Bab 210. Hao Kunkin tidak menyangka bahwa Yu Tianxiong akan menjadi kandidat paling populer untuk pemimpin seni bela diri berikutnya. Yu Tianxiong, karena kamu memiliki hubungan dengan keluarga Du, maka tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu menjadi pemimpin Liga Seni Bela Diri. Hao Kunkin mencibir di sudut mulutnya. Pemimpin seni bela diri tidak hanya presiden Asosiasi Seni Bela Diri, tetapi juga pembicara seni bela diri saat ini. Jika Yu Tianxiong menjadi pemimpin seni bela diri, kekuatan dan pengaruhnya akan sangat meningkat. Pada saat itu, jika Hao Kunkin ingin memindahkannya, kemungkinan besar dia akan ditentang oleh sekolah seni bela diri utama. Meskipun Hao Kunkin tidak takut, ada kesempatan untuk mencegah Yu Tianxiong menjadi pemimpin seni bela diri. Dia secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Kapan pemimpin seni bela diri berikutnya dipilih? Tanya Hao Kunkin. Kembali ke Sekte Master, waktunya ditentukan dalam 10 hari, jawab Chu Sulong. Hao Kunkin mengangguk dan berkata, ketika saatnya tiba, kirimkan saya surat undangan dan lokasi spesifiknya. Ya, penguasa. Sebagai penguasa Sekte Lingwei, Hao Kunkin, tetua tertinggi yang mendominasi gerbang pedang, adalah normal untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Baik Chu Sulong maupun Zhu Tianxiao tidak merasa ada yang salah. Apa hubungan antara keluarga Qian Yudu, Sekte Tang dan sekolah Qin Cheng? Hao Kunkin terus bertanya. Chu Sulong memikirkannya dengan hati-hati, dan kemudian menjawab, kembali ke Sekte Master, keluarga Qian Yudu dapat dikatakan sebagai kantong uang Sekte Tang. Lebih dari 90% sumber ekonomi Sekte Tang berasal dari keluarga Qian Yudu. Sebagai untuk keluarga Qian Yudu, bawahan tidak jelas tentang hubungan dengan faksi Qin Cheng. Hao Kunkin mengangkat alisnya sedikit. Chu Sulong tidak tahu hubungan antara keluarga Qian Yudu dan faksi Qin Cheng, dan dia tidak terkejut. Bagaimanapun, sekolah Qin Cheng adalah sekolah kelas 1 dengan kekuatan yang kuat. Sangat mudah untuk menyembunyikan beberapa informasi. Dengan energi Chu Sulong, itu normal bahwa dia tidak dapat mendeteksinya. Tetapi berita lain yang dikatakan Chu Sulong membuat Hao Kunkin merasa sangat berharga. Lebih dari 90% sumber ekonomi Sekte Tang berasal dari keluarga Qian Yudu. Meskipun sekolah seni bela diri akan bekerja sama dengan keluarga yang kuat, itu hanya hubungan kerjasama. Sama seperti keluarga Guo dan gerbang King Kong, itu tidak akan pernah sedekat keluarga Qian Yudu dan Sekte Tang. Ini membuat Hao Kunkin semakin penasaran siapa yang berada di balik layar. Karena keluarga Qian Yudu adalah kantong uang Sekte Tang, saya akan memotong kantong uang ini terlebih dahulu. Mari kita lihat bagaimana reaksi Sekte Tang dan faksi Qin Cheng. Mulut Hao Kunkin geli. Dia menoleh untuk melihat Jaisu, dan berkata, berikan aku informasi tentang keluarga Qian Yudu. Iya, Raja Naga. Jaisu segera menggunakan wewenang Longting untuk menyelidiki keluarga Qian Yudu. Setelah beberapa saat, setumpuk informasi yang sangat rinci muncul di depan Hao Kunkin. Qian Yudu Jia, keluarga teratas di wilayah selatan, memiliki total aset lebih dari 100 miliar dan kuat. Industrinya terutama melibatkan barang antik, rumah lelang, real estate, dan teknologi elektronik. Di antara mereka, barang antik dan rumah lelang adalah tanda tangan keluarga Qian Yudu. Setelah Hao Kunkin membaca materinya, dia segera membuat keputusan, karena barang antik adalah tanda tangan keluarga Qian Yudu, mari kita mulai dengan barang antik. Dia menyuruh Jaisuan turun untuk menyiapkan mobil, lalu menoleh ke Chu Sulong, Penatua, dan Zhu Tianxiao dan berkata, kamu pergi dan kumpulkan bahan obat. Saya akan menghubungi kamu ketika konferensi seni bela diri dimulai. Ya, penguasa. Ya, Penatua juga. Mereka bertiga membungkuk dan memberi hormat kepada Hao Kunkin, lalu berbalik untuk meninggalkan rumah Guo. Setelah beberapa saat, Jai Xian menyiapkan mobil. Hao Kunkin membawa Yun Sigu untuk membuka rumah Guo dan pergi ke toko barang antik Qian Yudu Pavilion Qian Yu. Keluarga Du, seperti keluarga Guo, sama-sama berkembang di kota ajaib. Sebagai toko barang antik khas keluarga Du, Pavilion Qian Yu telah membuka 5 cabang di kota ajaib. 1 jam kemudian, Jaisu memarkir mobil di depan cabang pertama Pavilion Qian Yu. Hao Kunkin, kamu bilang kamu ingin berurusan dengan keluarga Du dari barang antik. Apakah kamu masih tahu barang antik? Yun Sigu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jaisu dengan bangga menjawab, Ratu Naga mengetahui sesuatu. Tingkat Raja Naga dalam barang antik dapat dikatakan sebagai ahli teratas di kerajaan Xia besar. Bahkan kurator Museum Beijing telah datang untuk bertanya kepada Raja Naga tentang barang antik. Petik 2. Mata Yun Sigu penuh dengan pemujaan. Hao Kunkin, apakah ada sesuatu yang tidak Anda ketahui di dunia ini? Ya, saya punya. Yun Sigu buru-buru bertanya, ada apa?
Hao Kun Qin tersenyum, saya tidak akan tahu bagaimana punya bayi. Meskipun kalimat ini adalah lelucon, itu sebenarnya fakta. Di dunia ini, kecuali dia tidak bisa punya anak, dia pada dasarnya bisa melakukan segalanya. Ayo pergi, hari ini aku akan menjadi guru barang antikmu, dan aku akan mengajarimu pengetahuan tentang barang antik. Hao Kun Qin tersenyum dan mengusap kepala Yun Sigu, memegang tangannya, dan membawanya ke cabang pertama Pavilion Qianyu. Sebagai toko barang antik Hasdu, cabang pertama Pavilion Qianyu dipenuhi dengan semua jenis barang antik. Ada batu giok, porselen, kaligrafi dan lukisan, patung Buddha, koin kuno, del, yang mencakup hampir semua jenis barang antik. Begitu mereka berdua berjalan ke cabang pertama Pavilion Qianyu, seorang teman segera menyapanya, harta seperti apa yang ingin kalian beli, saya akan merekomendasikannya kepada Anda. Hao Kun Qin melambaikan tangannya, tidak, kami hanya melihatnya sendiri. Dia menoleh ke arah Yun Sigu, dan berkata dengan lembut, lihatlah sekeliling dulu untuk melihat apakah ada barang antik yang ingin kamu ketahui. Aku akan menjelaskannya padamu. Mendengar ini, teman toko barang antik itu menatap dengan jijik. Menurutnya, Hao Kun Qin adalah jenis gada untuk menjadi ahli setelah 2 hari belajar tentang barang antik. Toko barang antik paling menyukai orang seperti ini, karena bisnis orang seperti ini paling bagus. Bagaimana mungkin Hao Kun Qin tidak melihat penghinaan di mata pria itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena setelah beberapa saat, orang ini akan mengerti betapa bodoh dan konyolnya dia sekarang. Yun Sigu melihat sekeliling dengan hati-hati, lalu menunjuk ke sepotong porselen yang indah, dan bertanya, Hao Kun Qin, porselen jenis apa ini? Hao Kun Qin melirik porselen yang dimaksud Yun Sigu, dan kemudian memperkenalkan, ini adalah piala Cloisonne dari dinasti Ming. Goblin bunga Cloisonne, Yun Sigu tampak bingung. Hao Kun Qin menjelaskan sambil tersenyum, piala adalah peralatan anggur yang digunakan oleh para bangsawan selama dinasti Shang dan Zhou, dan juga salah satu bejana ritual yang paling penting. Cloisonne adalah salah satu bejana berat logam khusus yang paling terkenal. Selama periode Jingtai dari dinasti Ming, itu juga dikenal sebagai enamel Cloisonne tembaga, atau enamel biru. Yun Sigu berkata dengan cara yang tampaknya dapat dimengerti, jadi, piala Cloisonne di depanmu ini sangat berharga. Hao Kun Qin berkata, dengan ukuran dan keindahan bunga Cloisonne di depan saya, nilainya setidaknya 5 juta. Mendengar ini, pria di toko barang antik dengan cepat memuji, pria ini sangat berwawasan luas, dia mengenali barang antik butik di toko kami secara sekilas. Piala bunga Cloisonne ini dijual seharga 6 juta. Jika Anda ingin membelinya, kami bisa memberimu diskon 10%. Hao Kun Qin melirik pasangannya dengan mengejek, dan berkata dengan ringan, diskon 10%. Saya bahkan tidak ingin diskon 10% untuk sampah ini. Bab 211. Wajah pria itu tiba-tiba membeku, Tuan, saya benar-benar bercanda. Anda baru saja mempertimbangkan piala bunga Cloisonne ini dengan ukuran dan keindahannya. Harganya setidaknya 5 juta. Jika Anda mendapatkan diskon 10%, bukankah itu hanya 500 ribu? Sudut mulut Hao Kun Qin menimbulkan sentuhan ejekan, jika itu benar-benar piala bunga Cloisonne dinasti Ming, itu secara alami bernilai 5 juta. Tapi piala bunga Cloisonne di depan saya tidak lebih dari tiruan dinasti Qing. Meskipun itu dianggap barang antik, nilainya sangat bervariasi. Kata-kata Hao Kun Qin langsung menarik pelanggan lain di Pavilion Qianyu. Melihat ini, pria itu mengubah ekspresinya sedikit dan dengan cepat membalas, Tuan ini, Anda tidak mampu membelinya dan Anda tidak dapat memfitnahnya. Saya melakukan bisnis barang antik kelas atas di Pavilion Qianyu, dan reputasi serta reputasi saya baik. Dikenal di lingkaran antik kota sihir. Bagaimana bisa ada situasi yang buruk? Ketika pelanggan mendengar kata-kata itu, mereka mau tidak mau menganggukkan kepala, dan berkata satu demi satu. Ya, Pavilion Qianyu adalah salah satu toko barang antik paling populer di kota ini. Bagaimana tanda penghancuran diri seperti itu bisa muncul? Saya membeli sepotong porselen tempat pembakaran resmi dinasti Qing di Pavilion Qianyu sebelumnya. Banyak ahli pergi ke rumah saya untuk menghargainya, dan mereka semua mengatakan itu asli. Pria itu benar, dia jelas tidak mampu membelinya, dan kemudian dia dengan sengaja memfitnah. Mendengarkan komentar pelanggan di sekitar, mulut Hao Kun Qin diejek dengan ringan. Sekelompok uang besar tanpa visi, toko barang antik menghasilkan uang orang semacam ini. Di bidang barang antik, penglihatan diuji. Menghasilkan uang juga sama dengan visi. Di toko barang antik biasa, 8 dari 10 barang antik palsu, dan hanya 2 yang asli. Di toko barang antik kelas atas, 8 dari 10 barang antik asli dan 2 palsu.
Adapun toko barang antik terkemuka seperti Paviliun Qianniu, semuanya antik, tetapi beberapa di antaranya jelek. Misalnya, bunga Cloisonne dinasti Ming yang dikatakan Hao Kun Qin sebenarnya adalah tiruan dari dinasti Qing. Hanya saja pengerjaan tiruannya sangat indah, bahkan jika seorang ahli biasa datang, mudah untuk dilihat. Jika seorang ahli barang antik datang ke Paviliun Qianniu dan mengenali piala Cloisonne imitasi ini, Paviliun Qianniu akan menjualnya dengan harga piala Cloisonne imitasi di dinasti Qing. Tetapi jika pelanggan datang, dia tidak akan mengenali bahwa piala bunga Cloisonne ini adalah tiruan dari dinasti Qing. Paviliun Qianniu akan dijual dengan harga produk asli dinasti Ming. Ketika orang itu mendengar Hao Kun Qin memperkenalkan piala bunga Cloisonne dinasti Ming kepada Yun Sigu, dia pikir dia tidak mengenalinya. Oleh karena itu, harga yang dikutip didasarkan pada produk asli. Tapi dia tidak menyangka bahwa Hao Kun Qin akan secara langsung mengeksposnya, dan mengatakan bahwa bunga Cloisonne ini adalah tiruan dinasti Qing. Tentu saja, sobat tidak akan mengakui tanda-tanda menghancurkan semacam ini. Terutama ada begitu banyak pelanggan di sekitar. Jika Paviliun Qianniu tersebar dengan buruk, papan nama Paviliun Qianniu akan hancur. Oleh karena itu, pria itu terlebih dahulu mengatakan bahwa Hao Kun Qin tidak mampu membeli piala bunga Cloisonne, dan berbicara untuk merendahkannya. Kami Paviliun Qianniu tidak menyambut pelanggan nakal seperti Anda. Keamanan meminta mereka keluar, kata pria itu dengan dingin. 4 penjaga keamanan bertubuh kekar masuk dari pintu, mencoba membawa Hao Kun Qin dan Yun Sigu secara paksa. Akibatnya, keempat penjaga keamanan itu tersungkur ke tanah sebelum Hao Kun Qin ada di depan mereka. Apa yang kamu berani membiarkan naga biru keamanan keluar? Jai menatap teman itu, matanya dingin. Pria itu bergidik, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Meskipun dia hanya seorang teman, dia telah berada di Paviliun Qianniu selama 5 tahun. Visinya jauh melampaui orang biasa, dan dia tahu keberadaan para pejuang. Paviliun Qianniu adalah toko barang antik terkenal di Moyu, dan penjaga keamanan yang disewa semuanya adalah prajurit asing yang kuat. Jai Su mampu merobohkan 4 penjaga keamanan dalam sekejap, membuktikan bahwa dia setidaknya seorang pejuang kekuatan batin. Ini bukan lagi yang bisa dia tangani sebagai teman kecil. Tepat ketika pria itu bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, minuman dingin datang dari lantai 2. Apa yang telah terjadi? Seorang pria parubaya dengan wajah karakter Cina turun dari lantai 2. Nama orang ini adalah Du Guowei, dan dia adalah manajer cabang pertama Paviliun Qianniu. Manajer, pria itu bergegas ke pria parubaya itu, berbisik dan dengan cepat mengatakan apa yang baru saja terjadi. Du Guowei mendengar ini, wajahnya berubah suram untuk sesaat, menatap Hao Kun Qin dan mereka bertiga dengan dingin berkata, "Kamu berani datang ke Paviliun Qianniu-ku dan menabrak tempat itu, sangat berani. Beri kamu 1 menit untuk menghabiskan 6 juta. Belilah piala bunga Cloisonne dinasti Ming ini. Kemudian sisakan 1 juta lagi sebagai biaya pengobatan karena mengganggu keamanan. Masalah hari ini, manajer toko kami tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Jika tidak, Anda tidak ingin meninggalkan Paviliun Qianniu utuh." Arti kata-kata Du Guowei sangat jelas, jika Hao Kun Qin dan ketiganya tidak meninggalkan uang, mereka harus meninggalkan bagian tertentu dari tubuh mereka. Paviliun Qianniu layak menjadi toko barang antik teratas di kota sihir, dan aturannya sangat sombong. Mereka tidak hanya menjual barang-barang jelek seperti gelas Cloisonne asli dari dinasti Ming, tetapi juga membeli dan menjualnya. Itu benar-benar membuatku besar. Membuka mata, Hao Kun Qin mencibir di sudut mulutnya. "Kamu ingin mati?" Ketika Du Guowei mendengar Hao Kun Qin bahkan berani menyebutkan hal buruk itu, matanya berkilat kedinginan. Dia berkedip dan berubah menjadi bayangan, menyerang Hao Kun Qin. Du Guowei bukan hanya manajer cabang pertama Paviliun Qianniu, tetapi juga anak jaminan keluarga Qianniu Du. Basis kultivasi telah mencapai tahap awal transformasi. Hanya saja Du Guowei datang dengan cepat dan pergi lebih cepat. Dia langsung dikepalkan oleh Jai Su, dan menabrak dinding dengan keras. "Kamu ternyata adalah master yang hebat." Du Guowei menyeka darah dari sudut mulutnya, dan sentuhan ketakutan melintas di matanya. Mampu menjadikan tuan besar sebagai penjaga membuktikan bahwa status Hao Kun Qin tidak rendah. Du Guowei merenung sejenak dan memutuskan untuk mundur selangkah. Apa yang terjadi hari ini hanyalah kesalahpahaman. Mari kita balikkan artikelnya, bagaimana? Du Guowei memandang Hao Kun Qin dan berkata. Menurutnya, dia telah memberi Hao Kun Qin wajah yang cukup, dan Hao Kun Qin harus menerimanya segera setelah dia bertemu. Tapi sayangnya, dia salah. Ketika Hao Kun Qin datang ke Paviliun Qianniu, dia baru saja menghancurkan adegan itu. Belum lagi dia juga mengalami jual beli yang kuat, yang membuatnya semakin tidak mungkin untuk membiarkan Paviliun Qianniu pergi.
Mau membalik cerita, dengan biaya kerugian mental 100 juta, saya bisa mempertimbangkannya, kata Hao Kun Qin main-main. Wajah Du Guowei gelap, dan dia berkata dengan nada buruk, Tuan ini, saya menyarankan Anda untuk menerimanya. Jika tidak, bahkan jika status Anda luar biasa, Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensi memprovokasi paviliun Qian Niu saya. Ancam aku, Hao Kun Qin berkata dengan dominan. Tidak ada konsekuensi di dunia ini yang tidak mampu aku tanggung. Keluarga Qian Niu Du melihat ke wilayah selatan, dan bahkan seluruh negara Gritsia, dapat dianggap sebagai keluarga teratas. Tetapi di depannya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengangkat sepatu untuknya. Jika bukan karena identitas tangan hitam di belakang layar tidak jelas, sebaiknya jangan mengekspos diri Anda sebelum waktunya. Hao Kun Qin melambaikan tangannya dan bisa melenyapkan keluarga Qian Niu Du. Bab 212. Hao Kun Qin menyaksikan semakin banyak pelanggan yang mengelilinginya. Sudut mulutnya membangkitkan lengkungan lucu, dan dia tiba-tiba berkata, barang antik yang jelek di pavilion Qian Niu tidak terbatas pada piala bunga Cloisonne. Dia menunjuk ke vas karakter biru dan putih yang indah tidak jauh. Vas karakter biru dan putih ini terlihat seperti benda dari tempat pembakaran resmi Kangqi dari dinasti Qing. Tapi itu sebenarnya ditiru oleh Guangxu di dinasti Qing. Nilai antara keduanya berbeda, 10 kali. Saat berbicara, Hao Kun Qin mengarahkan tangannya ke tungku Suande lain. Tungku Suande di dinasti Ming ini adalah tiruan dari dinasti awal dan pertengahan Qing, dan pengerjaannya cukup bagus. Setelah menunjukkan 2 tiruan berturut-turut, Hao Kun Qin tidak berhenti. Sebagai gantinya, dia berjalan-jalan di toko, matanya perlahan menyapu setiap bagian dari permainan. Dengan tingkat apresiasinya terhadap harta, dia dapat membedakan yang benar dari yang salah hanya dengan pandangan sekilas. Gambar patung Buddha ini karya Zhou Fang, seorang pelukis terkenal di dinasti Tang, adalah lukisan yang ditiru oleh seorang pelukis di dinasti Ming. Guci pola naga dinasti Ming ini adalah tiruan dari mendiang dinasti Qing. Ornamen dinasti Song ini. Hanya dalam beberapa menit, Hao Kun Qin menunjukkan selusin tiruan di cabang pertama pavilion Qian Niu. Tidak ada yang hilang. Melihat ini, wajah Du Guowei meneteskan air suram, dan dia menggertakkan giginya dan berteriak, kamu di sini untuk menghancurkan adegan dengan sengaja. Apakah Tian Baoxiai di belakang layar? Atau Bogutang? Tian Baoxiai dan Bogutang keduanya adalah toko barang antik terkenal di ibu kota sihir, kedua setelah pavilion Qian Niu dalam hal kekuatan. Dalam pandangan Du Guowei, pada usia Hao Kun Qin, bahkan jika dia memiliki pengetahuan tentang barang antik, dia masih seorang master amatir yang terbaik. Selusin imitasi yang dia tunjukkan semuanya adalah potongan bagus di antara tiruan. Bahkan ahli yang berspesialisasi dalam industri barang antik mungkin tidak dapat mengenalinya. Belum lagi, di antara selusin imitasi yang ditunjukkan oleh Hao Kun Qin, ada porselen, kaligrafi dan lukisan, serta ornamen, yang mencakup 3 kategori barang antik. Bagaimana Hao Kun Qin bisa mengenalinya? Karena itu, Du Guowei menyimpulkan bahwa Hao Kun Qin pasti dikirim oleh toko barang antik lain untuk dengan sengaja memasuki pasar. Yang paling mungkin adalah Tian Baoxiai dan Bogutang, yang memiliki kekuatan kedua setelah pavilion Qian Niu. Saya memang datang ke sini untuk menghancurkan tempat itu, tetapi itu tidak dikirim oleh Tian Baoxiai dan Bogutang seperti yang Anda katakan. Mereka belum mampu membeli saya, kata Hao Kun Qin ringan. Hanya ada 2 toko barang antik di daerah itu, mungkin terkenal di industri barang antik. Tetapi di depannya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya. Apalagi menyuruhnya. Tapi Du Guowei yakin bahwa Hao Kun Qin dikirim oleh Tian Baoxiai atau Bogutang. Wah, apakah kamu pikir jika kamu berbicara omong kosong, pelanggan akan mempercayaimu? Saya berani menggunakan jaminan tanda tangan pavilion Qian Niu saya. Selusin barang antik yang baru saja Anda sebutkan semuanya asli. Dan ada jaminan ahli. Du Guowei berkata dengan benar, seolah-olah selusin barang antik itu benar-benar asli. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan keras, saya tahu Anda mungkin masih memiliki keraguan tentang barang antik ini di dalam hati Anda. Sekarang saya akan meminta para ahli top kota sihir untuk datang untuk bersaksi. Dengan itu, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan melakukan 3 panggilan berturut-turut. Mengundang 3 ahli barang antik terkenal dari ibu kota sihir untuk datang ke pavilion Qian Niu untuk menilai harta karun. Ketika konsultan di sekitarnya melihat tindakan Du Guowei, mereka semua mengangguk, menunjukkan kepercayaan. Melihat ini, Du Guowei tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Hao Kun Qin dengan provokatif, seolah berkata, hanya mengandalkan Anda untuk memikirkan pavilion Qian Niu saya datang ke tempat itu, dan tidak buang air kecil untuk memotret dirinya sendiri. Sebagai toko barang antik teratas di ibu kota sihir, pavilion Qian Niu memiliki banyak ahli. Di antara mereka,
banyak ahli memiliki urusan bisnis dengan paviliun Qianyu. Meminta mereka untuk berbohong dan mengeluarkan sertifikat otentikasi hanyalah masalah Du Guowei. Setelah itu, dia menggunakan kekuatan paviliun Qianyu untuk mengumpulkan potongan otentik dari lusinan barang antik imitasi ini, dan kemudian menggantinya. Masalah ini diselesaikan dengan sempurna. Sudut mulut Hao Kun Qin bercanda. Sebagai komandan Longting, dia belum pernah melihat konspirasi apapun. Dia bisa melihat trik Du Guowei secara sekilas. Karena saya ingin mengandalkan para ahli untuk menipu publik, lalu saya dapat memanggil seorang ahli untuk membuktikan bahwa lusinan barang antik ini adalah tiruan. Batu bata Hao Kun Qin menghadap Jui Qi, dan memerintahkan, Jiju, panggil Lao Mo, biarkan dia tiba di sini dalam setengah jam. Iya, Raja Naga. Jaisu segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Setelah mendengar kata-kata Hao Kun Qin, Du Guowei mencibir dalam hatinya, Mo tua. Hanya ada 4 ahli antik dengan nama keluarga Mo. Kecuali Anda dapat mengundang kurator Mo, 3 lainnya akan berubah bahkan jika mereka semua hadir. Tidak ada hasil. Petik 2. 3 ahli yang dia undang tidak dianggap sebagai yang teratas dalam lingkaran antik ibu kota sihir, tetapi mereka juga dianggap sebagai master kelas 1. Bahkan jika Anda melihat lingkaran antik negara Daxia, Anda masih bisa mendapatkan nama. Karena itu, Du Guowei sangat percaya diri. Namun, membunuhnya tidak akan mengira bahwa Mo Hao Kun Qin tua yang disebutkan adalah kurator Mo yang paling tidak mungkin dia pikirkan dalam hatinya Mo Hanwen. Mo Hanwen, kurator Museum Kota Sihir, wakil presiden Asosiasi Peninggalan Budaya Kerajaan Xia Agung, dan seorang ahli barang antik dengan tingkat apresiasi tertinggi di lingkaran antik Kota Sihir. Ini adalah ahli barang antik yang dipanggil oleh Hao Kun Qin yang terlalu merepotkan. Jika tidak, dia dapat menelepon Presiden Asosiasi Peninggalan Budaya Kerajaan Daxia dan Kurator Museum Beijing dengan 1 panggilan telepon. Dalam waktu singkat, 3 ahli barang antik yang diundang oleh Du Guowei, Zhang Lao, Qi Lao, dan Tan Lao, bergegas ke cabang pertama paviliun Qianyu. Di antara ketiga ahli tersebut, Zhang Lao ahli dalam porselen, Qi Lao ahli kaligrafi dan lukisan, dan Tan Lao ahli ornamen. Ini sesuai persis dengan kategori selusin imitasi yang akan ditunjukkan oleh Hao Kun Qin. Ketika ketiga ahli tiba, Du Guowei membuka mulutnya dan berkata, Zhang tua, Qi tua, dan Tan tua, seseorang memfitnah paviliun Qianyu kami sebagai buruk, mengatakan bahwa lebih dari 10 barang antik ini semuanya tiruan. Datang untuk menilainya. Ini bukan pertama kalinya Zhang Lao, Qi Lao dan Tan Lao bekerja sama dengan Du Guowei, jadi mereka mengerti arti kata-katanya dalam sekejap. Zhang Lao memimpin, dan setelah berpura-pura dinilai untuk sementara waktu, dia memberikan hasil penilaian, porselen ini semuanya asli. Beberapa menit kemudian, Tuan Qi dan Tuan Tan juga berbicara satu demi satu. Kaligrafi dan lukisan ini semuanya asli. Perhiasan ini semuanya asli. Setelah mendengar hasil penilaian Zhang dan Lao, semua pelanggan di sekitarnya berbicara menentang Hao Kun Qin. Saya tahu bahwa paviliun Qianyu tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti tanda-tanda yang jelek dan menghancurkan diri sendiri. Iya, tempat ini pasti dikirim oleh toko barang antik lain untuk membuat masalah. Anak ini harus dihukum berat. ... Du Guowei memandang Hao Kun Qin dan berkata dengan bangga, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Hao Kun Qin mengangkat mulutnya sedikit dan mengejek, 3 jung buta berani menjadi ahli. Ini konyol. Bab 213. Mendengar ini, ketiga Zhang dan Lao sangat marah. Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Seorang ahli barang antik terkenal di kota sihir, Direktur Asosiasi Peninggalan Budaya Negara Xia Besar. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku sampah? Siapa yang memberimu keberanian? Zhang Lao memarahi dengan marah. Iya, saya juga Direktur Asosiasi Peninggalan Budaya Kerajaan Xia Besar. Bahkan jika Anda melihat seluruh negeri, Anda dapat dianggap sebagai master barang antik yang terkenal. Hanya Anda berani mengatakan bahwa kami sampah. Qi Lao mendengus dingin. Tan tua berkata dengan dingin, dari mana datangnya bocah berambut, dia tidak tahu seberapa tinggi langit. Penjaga keamanan, jangan meledakkannya. Setelah Hao Kun Qin mendengar apa yang dikatakan ketiganya, ekspresi mengejek di wajahnya menjadi lebih besar, Direktur Asosiasi Peninggalan Budaya. Ini benar-benar sampah. Dengan tingkat penghargaan dari kalian bertiga, kamu bahkan tidak pantas menerimanya. Angkat sepatuku. Bagi orang biasa, nama Direktur Asosiasi Peninggalan Budaya Kerajaan Daxia sangat menggertak. Tetapi untuk Hao Kun Qin, hanya ada beberapa orang di seluruh Asosiasi Peninggalan Budaya Kerajaan Daxia yang bisa masuk ke matanya. Tentu saja, itu hanya di matanya. Bahkan Presiden Asosiasi Peninggalan Budaya Kerajaan Xia Besar dan Kurator Museum Beijing.
Dalam hal apresiasi lakon sastra, ia juga kalah dengannya. Kebenaran Hao Kun Qin sangat keras bagi Du Guowei dan yang lainnya. Nak, kamu tidak takut angin akan menjulurkan lidahmu. Mo tua yang kamu undang, apakah itu Mo Qian, Mo Peng, atau Mo Zongchun, hanyalah anggota asosiasi peninggalan budaya. Ketenarannya, Jianbao level jauh lebih rendah dari ketiga Zhang Lao. Jika dia tahu kamu begitu sombong, aku khawatir dia tidak akan berani datang. Du Guowei mencibir. Hao Kun Qin berkata dengan ringan, maaf, Mo tua yang saya panggil bukan 3 orang yang baru saja Anda sebutkan. Ketika Du Guowei mendengar kata-kata itu, dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Bahkan ketika Mo Qian diundang, dan mereka berani menjadi serigala berekor besar di sini, benar-benar mencari kematian. Penatua Zhang juga menunjukkan ejekan di wajah ketiga orang itu. Menurut pendapat mereka, Hao Kun Qin, yang tidak bisa menyewa ahli barang antik, pasti akan kalah. Mereka tidak hanya akan mengambil masalah fitnah Hao Kun Qin di pavilion Qianniu, tetapi juga membuat Hao Kun Qin membayar harga yang mahal. Para ahli antik dengan nama keluarga Mo di ibu kota sihir bukan satu-satunya dari Mo Qian. Tidak bisakah aku memanggil seorang ahli yang lebih kuat dari mereka? Kata Hao Kun Qin main-main. Du Guowei mencibir, memang ada seorang ahli bermarga Mo di kota sihir, dan tingkat penilaiannya jauh di atas 3 Mo Qian. Tapi lelaki tua Mo Hanwen, tetapi kurator museum kota sihir dan wakil presiden dari asosiasi peninggalan budaya kerajaan Xia hebat. Apakah Anda pikir Anda dapat memanggil direktur Mo? Suara Du Guowei belum jatuh, dan dia hanya bisa mendengar suara penuh nafas dari luar pintu. Dia bisa menelepon. Semua orang melihat ke arah pintu. Saya melihat seorang lelaki tua yang kuat dengan mata yang dalam melangkah masuk dari luar pintu. Du Guowei dan yang lainnya semua terkejut ketika mereka melihat wajah lelaki tua itu dengan jelas. Kurator Mo. Tidak ada yang mengira bahwa ahli bernama Mo yang dipanggil Hao Kun Qin benar-benar Mo Hanwen. Meskipun ketiga Zhang Lao semuanya ahli terkenal di lingkaran antik ibu kota sihir. Tapi Mo Hanwen adalah ahli nomor 1 di lingkaran antik ibu kota sihir. Belum lagi ketiga Zhang Lao, bahkan jika setengah dari ahli di lingkaran antik ibu kota sihir ditumpuk bersama, mereka tidak berpengaruh seperti Mo Hanwen saja. Jika dikatakan, Hao Kun Qin dapat memanggil Mo Hanwen, yang mengejutkan Du Guowei dan yang lainnya. Tindakan Mo Hanwen selanjutnya membuat mata Du Guowei dan yang lainnya terbuka dan ngeri. Mo Hanwen berjalan ke Hao Kun Qin, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, saya telah melihat Guru Qin. Kata-kata Mo Hanwen, seperti palu yang berat, menghantam hati Du Guowei dan yang lainnya. Membuat mereka hampir pingsan. Penguasa barang antik adalah gurunya. Mo Hanwen dengan hormat menyebut Hao Kun Qin seorang guru, yang berarti dia berpikir dia lebih rendah dari Hao Kun Qin. Dengan sedikit kebetulan, Du Guowei bertanya dengan suara gemetar, Kurator Mo, Anda memanggil guru ini Qin, apakah karena profesinya adalah seorang guru? Mo Hanwen langsung membantah, tentu saja tidak. Tingkat harta penilaian guru Qin jauh di atas saya. Itu sebabnya saya memanggilnya seorang guru. Selain itu, jika Anda berani tidak menghormati guru Qin, jangan salahkan saya di industri barang antik. Blokir kamu. Kata-kata Mo Hanwen menghancurkan jejak keberuntungan terakhir di hati Du Guowei. Mo Hanwen adalah kurator museum ibu kota sihir dan wakil presiden asosiasi peninggalan budaya kerajaan Xia besar. Tingkat penilaian hartanya telah mencapai orang pertama di ibu kota sihir. Melihat seluruh grid Xia Country, itu sudah cukup untuk menempati peringkat 5 besar. Mo Hanwen berpikir dia lebih rendah dari Hao Kun Qin, seberapa tinggi tingkat penilaian Hao Kun Qin. Zhang dan ketiga orang itu tiba-tiba merasakan kulit kepala mati rasa dan kaki lembut. Penatua Mo, saya mengidentifikasi selusin barang antik di atas meja sebagai tiruan. 3 ahli di ibu kota sihir mengatakan mereka asli. Jadi saya meminta Anda untuk datang dan menilai mereka, kata Hao Kun Qin. Mo Hanwen bahkan tidak memikirkannya, dan berkata langsung, karena Guru Qin telah memberikan hasil penilaian, para siswa tidak perlu menilai mereka. Selusin barang antik ini pasti tiruan. Mo Hanwen memiliki kepercayaan mutlak pada tingkat harta penilaian Hao Kun Qin. Karena Hao Kun Qin mengatakan itu tiruan, itu pasti tiruan. Tidak perlu melihatnya. Karena ketiga Zhang memberikan hasil penilaian keaslian, itu hanya dapat menunjukkan bahwa tingkat penilaian mereka tidak baik. Sebagai wakil presiden Asosiasi Peninggalan Budaya Negara Bagian Xia Besar, saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, identitas ketiganya Asosiasi Peninggalan Budaya akan dicabut. Dia akan dikeluarkan dari keanggotaan dan tidak akan pernah diterima. Mo Hanwen melirik ketiga Zhang Lao dan mengumumkan dengan suara dingin. Ketika suara itu jatuh, cabang pertama pavilion Qianniu tiba-tiba meledak. Kurator Mo mengatakan bahwa barang antik selama lebih dari 10 tahun adalah tiruan, dan itu tidak mungkin salah.
Tanpa diduga, pavilion Qianyu benar-benar jelek dan menjual tiruan sebagai produk asli. Sayang sekali. Pavilion Qianyu telah beroperasi selama bertahun-tahun, dan diperkirakan tidak ada 100 imitasi yang dijual, tetapi ada juga 80. Mendengarkan kecaman dari pelanggan di sekitar, wajah Du Guowei pucat dan kepalanya berkeringat dingin. Dia tahu betul bahwa jika masalah ini tidak dapat ditekan, pavilion Qianyu akan berada dalam masalah serius. Sementara Du Guowei memikirkan solusi, kata-kata Hao Kun Qin berikutnya membuatnya takut setengah mati. Ada lebih dari selusin tiruan di cabang pertama di distrik. Menambahkan semua cabang pavilion Qianyu bersama-sama, saya khawatir akan ada ratusan tiruan. Jika Anda tertarik, Anda dapat mengikuti saya ke cabang lain untuk memilikinya. Lihat. Dengan mengatakan itu, Hao Kun Qin membawa Yun Sigu, Jai Sui, dan Mo Lao, lalu berbalik dan berjalan keluar dari cabang pertama pavilion Qianyu. Du Guowei ingin menghentikan mereka, tetapi dia harus menyerah jika dia menginginkan kekuatan puncak dari alam transformasi. Manajer, apa yang bisa saya lakukan? Pria itu bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Reputasi cabang pertama telah hancur. Jika ditemukan di cabang lain untuk menggunakan produk palsu sebagai produk jelek, maka papan nama seluruh pavilion Qianyu akan hancur total. Du Guowei berkata dengan wajah cemberut, saya ingin benar-benar menghancurkan pavilion Qianyu saya, mimpi. Bab 114. Setelah Hao Kun Qin dan yang lainnya meninggalkan cabang pertama pavilion Qianyu, Du Guowei segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Setelah beberapa detik, panggilan itu terhubung. Tuan Mori, seseorang menabrak tanah dan ingin menghancurkan pavilion Qianyu. Du Guowei dengan cepat menceritakan apa yang telah terjadi. Di ujung lain telepon, ada suara dingin, kelompok itu pergi ke cabang kedua pavilion Qianyu sekarang. Du Guowei menjawab, ya, Presiden Mori harus menyelesaikannya sebelum mereka merasakan cabang kedua. Selain itu, ada seorang pejuang di puncak rana transformasi dalam kelompok itu, yang sangat kuat. Dia hanya seorang pejuang di puncak alam transformasi. Dia tiba-tiba memprovokasi keluarga Du saya, dan dia mencari kematian. Mermori di ujung telepon mendengus dingin, kata-katanya penuh niat membunuh. Aku akan berangkat sekarang dengan orang-orang Dingsheng, dan menyelesaikan mereka dalam waktu setengah jam. Setelah itu, Pak Mori menutup telepon. Du Guowei tampak tenang setelah mendengar jaminan Presiden Mori. Dia sangat percaya pada kekuatan Presiden Sen. Presiden Mori, yang nama aslinya adalah Du Guosen. Seperti Du Guowei, mereka semua adalah keturunan dari keluarga Du. Tapi kekuatan dan statusnya jauh melampaui Du Guowei. Selain toko barang antik dan pelelangan, bisnis keluarga Du juga memiliki perusahaan keamanan bernama Dingsheng Security Company. Perusahaan keamanan ini adalah salah satu kekuatan bawah tanah terkuat di ibu kota, dan bertanggung jawab untuk membereskan masalah keluarga Du. Du Guosen adalah manajer umum perusahaan keamanan. Kultivasinya tidak hanya mencapai puncak rana transformasi, tetapi juga peringkat 49 dalam daftar master dunia. Ini adalah prajurit kelas atas di puncak alam transformasi, hanya setengah langkah dari alam semi-dewa. Selain Du Guosen, perusahaan keamanan Dingsheng juga memiliki 2 prajurit di puncak dunia transformasi, dan lebih dari selusin prajurit di tahap awal dan tengah dunia. Oleh karena itu, dalam pandangan Du Guowei, Hao Kun Qin pasti akan mati. 20 menit kemudian, ketika Jai Xuan mengemudikan mobil dan hendak mencapai cabang kedua pavilion Qianyu. Di persimpangan di samping, beberapa kendaraan off-road tiba-tiba bergegas keluar dan mengepung mereka. Tidak hanya itu, ada lebih dari selusin mobil yang menghalangi seluruh jalan. Saat naik dan turun mobil, puluhan pria galak menghalau semua penonton sejauh 100 meter. Seseorang ingin menelepon departemen terkait, tetapi seseorang segera menghentikannya. Kamu tidak menginginkan hidupmu, itu dari perusahaan keamanan Dingsheng. Belum lagi mereka menutup jalan untuk sementara waktu, bahkan jika mereka telah memblokir jalan selama setahun, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Ketika pria itu mendengar 6 kata dari perusahaan keamanan Dingsheng, dia ketakutan, dan ponsel yang dipegangnya terlempar ke tanah karena ketakutan. Ide untuk memanggil departemen terkait langsung muncul di benak. Bagi orang biasa di ibu kota sihir, perusahaan keamanan Dingsheng seperti iblis di neraka, menakutkan. Di tengah jalan, di atas kendaraan off-road bernilai jutaan, berjalan seorang pria paruh baya yang mengesankan. Orang ini adalah Du Guosen, manajer umum perusahaan keamanan Dingsheng. Dia melihat mobil Hao Kun Qin dan yang lainnya, dan sudut mulutnya menimbulkan sedikit rasa dingin. Siapapun yang menentang keluarga Du saya hanya akan memiliki satu tujuan, dan itu adalah kematian. Chen Tua dan Si Tua,
tarik orang-orang di dalam mobil untukku dan patahkan semua anggota badan. Aku akan membawa mereka kembali ke markas besar perusahaan dan disiksa sampai mati. Du Guosen berkata dengan nada membunuh. Suaranya jatuh, dan dua lelaki tua bergegas keluar tepat di belakangnya, secepat kilat, dan langsung menuju Hao Kun Qin dan yang lainnya. Keduanya berada di dalam perusahaan keamanan Dingsheng, selain Du Guosen, dua prajurit lainnya di puncak ranah transformasi. Ketika keduanya hendak bergegas ke depan mobil, Jai Xuan turun dari mobil dan langsung memblokir keduanya di luar mobil dengan satu musuh dan dua. Sebagai salah satu dari 9 putra Long Tinglong, Jai Su adalah elit dari ratusan perang, dan kekuatannya sangat kuat. Meskipun Lao Chen dan Lao Xi sama-sama pejuang di puncak alam transformasi, mereka dipukuli bola bali lagi dan lagi, sama sekali tidak menguntungkan. Mata Du Guosen sedikit berbinar, dan dia memuji, kekuatannya bagus, itu harus berada di peringkat 100 besar master dunia. Dia awalnya berpikir bahwa Jai Xuan hanyalah seorang seniman bela diri puncak biasa. Tapi aku tidak menyangka kekuatan Jai Ruo begitu kuat. Wah, aku memberimu kesempatan untuk bertahan hidup, selama kamu menyerah pada keluarga Duku. Aku bisa memberimu sedikit waktu. Du Guosen meminta. Jai Xuan mencibir saat bertarung melawan Chen Lao dan Si Lao. Hanya karena kamu ingin merekrut saya. Saya tidak buang air kecil dan bersinar pada diri saya sendiri. Du Guosen hanyalah seorang preman di keluarga Du, bukan senior yang sebenarnya. Dan dia adalah tuan muda dari keluarga Guo. Dalam hal identitas, Du Guosen bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berkomunikasi dengannya. Belum lagi, pengadilan panjang tempat dia berada adalah barak khusus pertama di kerajaan Xia Besar. Panglima Hao Kun Qin bahkan lebih merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa bernama Daftar Dewa Dunia. Du Guosen ingin memprovokasi dia, yang benar-benar luar biasa. Wah, keluarga Du saya adalah salah satu keluarga bangsawan teratas di wilayah selatan. Itu telah diwarisi selama ribuan tahun dan kuat. Jika Anda tunduk pada keluarga Du saya, Anda akan mendapatkan manfaat yang tak terbatas. Itu 100 kali lebih kuat daripada mengikuti seonggok sampah. Du Guosen Li terpikat. Hao Kun Qin batuk ringan, keluar dari mobil, dan memandang Du Guosen dengan acuh tak acuh, kamu bilang aku sampah. Melihat seluruh dunia, bahkan pembangkit tenaga listrik tua yang telah menembus para dewa selama beberapa dekade, tidak berani mengucapkan dua kata ini kepadanya. Du Guosen, seorang pejuang di puncak alam transformasi, berani mengatakan itu padanya. Apa kematian? Orang biasa yang bahkan tidak memiliki basis kultivasi, itu bukan sampah dan bukan apa-apa. Du Guosen mengejek. Dalam persepsinya, Hao Kun Qin tidak memiliki fluktuasi energi sedikit pun di tubuhnya. Jadi dia memutuskan bahwa Hao Kun Qin tidak memiliki basis kultivasi. Saya tidak ingin melakukannya hari ini, tetapi jika Anda melakukannya sendiri, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya, kata Hao Kun Qin dengan dingin. Meskipun basis budidaya Du Guosen 1 poin lebih baik dari Jai Su. Tapi di tangan Javier, ada sarung tinju senjata spiritual tingkat tinggi yang dia buat untuknya. Ketika keduanya bermain melawan satu sama lain, Jai Xuan memiliki kemenangan yang lebih besar. Oleh karena itu, Ha Kyun Qin tidak berniat untuk bergerak di awal. Tapi Du Guosen berani memprovokasi dia, sifatnya berbeda. Hao Kun Qin memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi untuk menyelesaikan Du Guosen. Kamu adalah orang biasa tanpa basis kultivasi, dan kamu ingin membunuhku. Du Guosen mencibir, tanpa mengingat kata-kata Hao Kun Qin. Hao Kun Qin membangkitkan rasa dingin di sudut mulutnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, ketika Anda menyinggung seseorang di kehidupan Anda selanjutnya, ingatlah untuk tetap membuka mata Anda. Ada beberapa orang yang tidak pernah bisa Anda sakiti. Bagaimanapun, Hao Kun Qin melemparkan bola api pil dengan santai dan menembakkannya ke Du Guosen. Du Guosen, yang awalnya penuh dengan penghinaan, melihat pil terbang menembak, wajahnya berubah dalam sekejap, dan dia berteriak, kamu adalah pejuang pil. Sebagai anak jaminan dari keluarga Du, visinya secara alami jauh melebihi prajurit biasa. Sekilas, dia mengenali api yang dibuang Hao Kun Qin, dan seniman bela diri pil lah yang bisa memadatkan api pil. Bab 115. Bukannya kamu tidak memiliki basis kultivasi, tetapi basis kultivasimu telah mencapai kondisi setengah dewa. Du Guosen menunjukkan sentuhan ngeri di matanya. Ternyata dia tidak merasakan fluktuasi energi Hao Kun Qin, bukan karena Hao Kun Qin tidak memiliki basis kultivasi, tetapi karena basis kultivasi Hao Kun Qin lebih tinggi darinya. Melihat tembakan pil itu mengenai, Du Guosen menggertakkan giginya, aku hanya setengah langkah dari keadaan semi-dewa. Meskipun itu bukan lawanmu, itu cukup untuk menyelamatkan hidupku. Sebagai prajurit kelas atas,
kekuatan Du Guosen masih sangat kuat. Dia telah berulang kali bertarung melawan pembangkit tenaga setengah dewa di keluarga Du dan berhasil melarikan diri. Oleh karena itu, dia yakin bahwa dia bisa menyelamatkan hidupnya di tangan Hao Kun Qin. Saya melihat Du Guosen berlari dengan penuh semangat, dan kultivasinya di puncak alam transformasi didorong secara ekstrim olehnya, dan dia sepenuhnya bertahan. Simpan hidupmu di tanganku, bahkan jika patria keluarga Dumu datang, dia tidak akan berani mengatakan omong kosong seperti itu. Mulut Hao Kun Qin membangkitkan rasa jijik. Sebagai pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di panggung tengah alam dewa. Bahkan jika dia adalah seorang master yang juga masuk dalam daftar dewa dunia, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan nyawanya di tangannya. Belum lagi seorang pejuang di puncak ranah transformasi. Selama kamu bisa bertahan di bawah api pil selama 3 detik, aku akan menyelamatkan hidupmu, kata Hao Kun Qin ringan. Du Guosen mendengus dingin, dan berkata dengan sangat percaya diri, jangan katakan bertahan hingga 3 detik, Anda bisa bertahan hingga 30 detik. Begitu suara itu jatuh, dan Fire menabrak perisai kekuatan yang telah dia padatkan. Du Guosen, yang penuh percaya diri, merasakan kekuatan pil Fire, wajahnya langsung memucat. Dia melawan nasibnya untuk mengubah kekuatannya dan memperkuat perisai kekuatannya. Tetapi dalam menghadapi api pil yang menakutkan, setiap perjuangannya tidak berguna. Apa? Ratapan tragis terdengar dari mulut Du Guosen, bergema ke segala arah. Api pil seperti api ilahi 9 hari, membakar segalanya. Hanya dalam 2 detik, dan Huo tidak hanya membakar perisai Qi, tetapi juga membakar Du Guosen langsung menjadi abu. Saat angin sepoi-sepoi berlalu, Du Guosen berubah menjadi abu terbang dan menghilang sepenuhnya. Lao Chen dan Lao Xi yang berkelahi dengan Javier terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Dengan mata terbuka lebar, dia berdiri dengan ngeri di tempat, lupa bahwa dia masih bertarung dengan Javier saat ini, dan dijatuhkan ke tanah oleh 2 pukulan Javier. Setelah Chen Lao dan Si Lao bangkit, mereka tidak repot-repot memeriksa luka mereka. Mereka langsung berlutut di tanah, memohon belas kasihan kepada Hao Kun Qin, senior untuk hidupmu. Du Guosen adalah seniman bela diri top di dunia transformasi, peringkat 49 dalam daftar master dunia. Api pil yang dibuang Hao Kun Qin dengan santai bisa langsung membakarnya menjadi abu. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kultivasi Hao Kun Qin telah mencapai alam dewa legendaris. Oleh karena itu, Chen Tua dan Si Tua tidak lagi memiliki keberanian untuk melanjutkan pertempuran, dan mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Saya harap Hao Kun Qin dapat menyelamatkan hidup mereka. Jai Su berdiri di samping Chen Lao dan Si Lao, diam-diam menunggu perintah Hao Kun Qin. Jika Hao Kun Qin memerintahkan untuk dibunuh, dia akan membunuh mereka berdua di detik berikutnya. Setiap orang yang berpartisipasi dalam penutupan jalan hari ini memotong lengannya untuk menunjukkan hukuman. Hal yang sama berlaku untuk kalian berdua. Hao Kun Qin berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu aku tidak ingin identitasku menjadi anggota dari keluarga Du. Aku tahu. Jadi setelah hukuman selesai, kalian berdua akan membawa orang-orang ini ke rumah Guo untuk melapor. Dia bukan seorang pembunuh, jadi dia tidak berniat membunuh semua orang. Menurutnya, cukup bagi orang-orang seperti Chen Lao dan Si Lao untuk memotong tangan mereka sebagai hukuman. Terima kasih senior karena tidak membunuh. Old Chen dan Old Xi berteriak penuh terima kasih. Sisanya terserah kalian berdua. Jika Anda tidak melakukan apa yang saya katakan, Anda akan tahu konsekuensinya, kata Hao Kun Qin ringan. Setelah itu, dia membawa Jai Ruo dan kembali ke mobil. Setelah beberapa detik, Jai Xian menyalakan mobil dan pergi dari persimpangan. Adapun apakah Tuan Chen dan Tuan Xi akan melakukan apa yang dia katakan, Hao Kun Qin tidak khawatir. Jika keduanya adalah orang pintar, mereka secara alami akan patuh. Bahkan jika mereka tidak patuh dan mengungkapkan beritanya kepada keluarga Du, itu tidak masalah. Ini hanya hal berikutnya, itu akan sedikit merepotkan. Akhir dari keluarga Du tidak akan berubah. Tapi Chen Lao dan Si Lao akan menahan amarahnya. Pada saat itu, tidak sesederhana memotong lengan. Setelah melihat kendaraan pergi, Old Chen dan Old Xi perlahan bangkit, melihat sekeliling dengan ekspresi dingin. Saudaraku, potong tanganmu dengan patuh, lalu ikuti kami untuk melapor ke rumah Guo. Kalau tidak, mati, kata Chen Lao datar. Meskipun Hao Kun Qin telah pergi, Chen Tua dan Si Tua tidak berani melanggar perintahnya. Mereka berdua tahu betul bahwa tidak ada gunanya menyinggung pembangkit tenaga para dewa bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung dunia. Oleh karena itu, keduanya tidak hanya harus menyelesaikan perintah Hao Kun Qin, tetapi juga menyelesaikannya dengan indah. Jika ada yang berani melawan, mereka berdua akan dibunuh dengan cara berdarah. Di cabang pertama Paviliun Qian Niu,
Du Guowei sedang mencicipi teh dan dengan santai menunggu kabar bahwa Du Guosen membunuh Hao Kunqin. Menurutnya, Hao Kunqin tidak memiliki cara untuk bertahan hidup ketika perusahaan keamanan Ding Sheng keluar. Namun, beberapa menit kemudian, ia menerima berita bahwa cabang kedua diekspos di depan umum dengan lebih dari selusin tiruan, dan reputasinya didiskreditkan. Tanda pavilion Qianniu benar-benar hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Presiden Shen mencegat sekelompok orang itu? Teriak Du Guowei tak percaya. Pria itu menjawab dengan tatapan panik, manajer toko, menurut informasi yang diperoleh. Tuan Mori, bersama Tuan Chen, Tuan Xi, dan puluhan elit dari perusahaan keamanan papan atas, memblokir persimpangan dan menghentikan geng. Tapi apa? Du Guowei berkata dengan cemas. Pria itu berkata dengan suara gemetar, tetapi geng itu pergi tanpa cedera. Chen Tua dan Si Tua tiba-tiba menjadi gila. Mereka tidak hanya memotong lengan mereka juga menyerang orang-orang mereka sendiri dan membunuh beberapa elit. Kemudian, mereka membunuh beberapa orang elit. Potong semua elit yang tersisa, dan pimpin mereka untuk melarikan diri menuju keluarga Guo. Adapun Presiden Shen, dia menghilang dan mungkin sudah mati. Apa? Setelah Du Guowei mendengar apa yang dia katakan, dia duduk di tanah seperti disambar petir. Ada ekspresi putus asa di wajahnya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Reputasi pavilion Qianniu hancur total. Manajer umum perusahaan keamanan Ding Sheng juga tewas. Kedua hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Patriark tidak akan pernah membiarkannya pergi. Ketika dihukum, ringan untuk membuatnya kram. Keluarga Guo, itu pasti hantu keluarga Guo. Du Guowei meraung dalam hatinya. Tidak hanya Du Guowei yang berpikir seperti ini, tetapi Du Changkong, kepala keluarga Du yang menerima berita itu, juga berpikiran sama. Di Villa Du Changkong sedang duduk di kursi mahoni dengan tongkat kepala ular di kedua tangannya. Wajahnya sangat suram, dan matanya mengandung niat membunuh yang mengerikan. Tidak heran Hao Kunqin membunuh limbah Mo Chunqiu. Ternyata bahwa dia ada di belakangnya. Didukung oleh keluarga Guo. Sebagai keluarga teratas di wilayah selatan, keluarga Du secara alami mendapat informasi yang baik. Dia tidak hanya menemukan orang yang membuat masalah di cabang pertama dan kedua pavilion Qianniu, itu adalah Hao Kunqin. Ditemukan juga bahwa Jairus, yang bersama Hao Kunqin, adalah Guo Xiaohan, kepala keluarga Guo. Bab 216. Tentu saja, Hao Kunqin tidak membiarkan Long Ting memblokir berita ini. Kalau tidak, jangan katakan bahwa keluarga Du adalah keluarga teratas di wilayah selatan, bahkan jika kekuatan keluarga Du 10 kali lipat. Juga tidak mungkin untuk mengetahui informasi tentang dia. Du Changkong menghubungkan semua yang terjadi hari ini. Tiba-tiba, otaknya dibuat untuk pertunjukan besar keluarga Guo yang mendukung Hao Kunqin, ingin bersaing dengan keluarga Du untuk hegemoni. Guo Zhengyang, aku tidak menyangka kamu memiliki metode seperti itu. Kamu tidak hanya mengetahui hubungan antara aku dan Mo Chunqiu, tetapi juga mengatur permainan sebesar itu, dan hampir memasuki lubang Tangmen. Jika tidak, untuk energi Presiden, Tang Songshan, Tang Songhai mengeluarkannya. Keluarga Du saya pasti akan mengalami jungkir balik besar. Du Changkong menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Dalam pikirannya, Hao Kunqin adalah pion dari keluarga Guo. Kematian Mo Chunqiu dan penangkapan Tang Songshan dan Tang Songhai keduanya berada di tangan Guo Jiabu. Tujuannya adalah untuk melemahkan kekuatan keluarga Du. Hubungan antara Sekte Tang dan keluarga Du sangat jelas bagi semua keluarga besar di wilayah selatan. Jika itu adalah Sekte Tang, kekuatan dan pengaruh keluarga Du akan jauh lebih lemah. Guo Zhengyang, aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Namun, kamu memilih untuk menggunakan Hao Kunqin sebagai pion, yang merupakan kesalahan terbesar yang kamu buat dalam hidupmu. Du Changkong menunjukkan seringai di wajahnya. Kekuatan keluarga Guo tidak lebih lemah dari keluarga Du. Meskipun keluarga Du memiliki hubungan dekat dengan Sekte Tang, keluarga Guo juga memiliki Sekte Berlian untuk membantu. Oleh karena itu, meskipun Du Changkong selalu mendambakan harta milik keluarga Guo, dia tidak pernah memilih untuk melakukannya. Karena dia tidak yakin akan menang. Tapi sekarang, dia melihat harapan untuk mencaplok keluarga Guo. Hao Kunqin adalah ketua dewan direksi untuk menekan orang. Keluarga Guo memilih untuk menggunakan Hao Kunqin sebagai pion. Tidak diragukan lagi berdiri di sisi berlawanan dari ketua. Selama saya meminjam kekuatan ketua, aku benar-benar dapat menghancurkan keluarga Guo. Du Changkong mencibir dalam hatinya. Di matanya, presiden itu maha kuasa. Keluarga Guo berani menjadi musuh ketua, itu hanya mencari jalan buntu. Pikiran Du Changkong bergerak cepat, dan dia menyusun serangkaian rencana dalam sekejap. Dia menoleh untuk melihat bawahannya dan bertanya, Hao Kunqin di mana mereka sekarang?
Bawahan dengan cepat melaporkan, "Tuan, mereka akan pergi ke cabang ketiga Paviliun Qianyu." Du Changkong berpikir sejenak dan berkata, "Biarkan Mingyu pergi ke cabang ketiga Paviliun Qianyu dan menulis surat kepada keluarga Guo." Mingyu di mulut Du Changkong adalah putranya, Du Mingyu, tuan muda dari keluarga Du. Menurut informasi yang ditemukan, Hao Kun Qin mengikuti tuan muda dari keluarga Guo. Sebagai patriark keluarga Du, dia akan kehilangan identitasnya jika dia menulis laporan pertempuran. Itu sebabnya dia meminta Du Mingyu untuk menuliskan perang. Pada saat ini, Hao Kun Qin tidak tahu apa yang dipikirkan Du Changkong. Kalau tidak, dia akan tertawa terbahak-bahak. Du Changkong dan Mo Chun Kyu memang organisasi yang sama, dan bahkan plot suplementasi otak sangat mirip. Jika Anda memberitahu Du Changkong, keluarga Guo hanyalah salah satu dari banyak pengikutnya. Saya khawatir itu akan menakuti Urin secara langsung. Setengah jam kemudian, ketika Hao Kun Qin mengekspos lebih dari selusin tiruan di cabang ketiga Paviliun Qianyu, dia akan pergi. Sebuah Rolls-Royce diperpanjang diparkir di depan cabang ketiga Paviliun Qianyu. Seorang pria muda dengan temperamen luar biasa dan wajah penuh keluar dari mobil. "Saya telah melihat patriark muda." Manajer dan orang-orang dari cabang ketiga Paviliun Qianyu, setelah melihat pemuda itu, semua membungkuk dan memberi hormat dengan hormat. Pemuda ini adalah Du Mingyu, kepala muda keluarga Du. Du Mingyu berjalan ke toko, mengamati sekeliling, mengarahkan pandangannya ke Jai Xuan, dan mengejek, "Guo Xiaohan, keluarga Guo Anda juga merupakan keluarga papan atas di wilayah selatan. Apakah menarik untuk terlibat dalam tindakan kecil di belakang layar?" Tanda tanya petik 2. Adapun Hao Kun Qin di samping, dia langsung diabaikan. Menurut pendapatnya, Hao Kun Qin hanyalah pion dari keluarga Guo, dan dia tidak bisa melihatnya. Saya melihat Du Mingyu mengeluarkan 2 buku perang dari sakunya dan melemparkannya ke Jai Hu dengan santai. "Karena keluarga Guomu menginginkan bisnis barang antik milik keluarga Duku, kamu bisa melakukannya secara terbuka. Jangan melakukan langkah kecil di belakangmu, dan kehilangan bagianmu." Du Mingyu berkata dengan arogan. Jai Su membuka buku pertempuran, dan setelah melihat konten di buku pertempuran, alisnya tiba-tiba terangkat. Cepat menyerahkannya kepada Hao Kun Qin. Isi buku pertempuran sangat sederhana. 3 hari kemudian, keluarga Du dan Guo mengadakan pertempuran di Magic Capital Golden Clubhouse, menang dari 5 babak. Keluarga Du, semua cabang dan barang antik Paviliun Qianyu dimiliki oleh keluarga Guo. Jika keluarga Guo kalah, mereka harus mendapatkan aset dengan nilai yang sama. Hao Kun Qin memindai buku pertempuran dan berkata dengan ringan, "Taruhannya terlalu kecil." Nilai total semua cabang dan barang antik Paviliun Qianyu lebih dari puluhan miliar. Di mata orang biasa, ini sudah merupakan taruhan besar. Tetapi di mata Hao Kun Qin, taruhan ini tidak cukup. Du Mingyu dengan hati-hati memandang Hao Kun Qin dan Jai Ruo, dia merasa meremehkan Hao Kun Qin. Dia berpikir bahwa Hao Kun Qin hanyalah pion dari keluarga Guo, dan statusnya mirip dengan seorang pelayan. Tapi sekarang tampaknya Hao Kun Qin masih memiliki suara yang bagus dalam keluarga Guo. Meskipun dia tidak mengerti mengapa, Du Mingyu masih berkata, "Taruhan apa yang kamu inginkan?" "Selain semua cabang dan barang antik Paviliun Qianyu, kami juga akan menambahkan lelang Du," kata Hao Kun Qin acuh tak acuh. Dia bertindak di Paviliun Qianyu, awalnya untuk tujuan melukai keluarga Du dan memotong sumber pendapatan Sekte Tang dan faksi Qing Cheng. Sekarang keluarga Du mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke pintu, dia secara alami tidak akan berhati lembut. Paviliun Qianyu dan rumah lelang adalah 2 tanda tangan utama keluarga Du, dan mereka juga merupakan 2 bisnis paling menguntungkan dari keluarga Du. Selama dia mengambil Paviliun Qianyu dan pelelangan, pendapatan Du akan berkurang lebih dari 70%. Bisnis keluarga Du yang tersisa akan menjadi sangat sulit untuk mempertahankan operasi normal keluarga Du. Apalagi memasok Sekte Tang dan sekolah Qing Cheng. Ketika Du Mingyu mendengar apa yang dikatakan Hao Kun Qin, pupil matanya sedikit menyusut dan menoleh untuk melihat Sui. Bisakah dia mewakili keluarga Guo? Nilai total semua cabang, barang antik, dan rumah lelang Paviliun Qianyu lebih dari 50 miliar. Jika kata-kata Hao Kun Qin diperhitungkan, itu berarti bahwa keluarga Guo harus mengeluarkan lebih dari 50 miliar aset, dan itu harus menjadi bisnis keluarga Guo yang paling menguntungkan sebagai taruhan. Jaixi mengangguk penuh semangat dan berkata, "Tentu saja." Du Mingyu bertanya, "Kamu tidak perlu menelpon ayahmu?" "Tidak perlu." Jaixi menggelengkan kepalanya. Belum lagi Hao Kun Qin ingin menggunakan 50 miliar aset keluarga Guo. Bahkan jika ingin menggunakan semua aset keluarga Guo, ayahnya tidak akan memiliki pendapat. Du Mingyu menatap Hao Kun Qin dalam-dalam setelah mendengar jawaban setuju dari Jaisu.
Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya Du Changkong. Du Changkong tidak ragu-ragu setelah mendengar bahwa keluarga Guo ingin menaikkan taruhannya, dan langsung setuju. Tampaknya ada sedikit kegembiraan di antara kata-kata itu. Menurutnya, ada dukungan presiden di belakang keluarga Du, dan kali ini Do Bao tidak akan pernah kalah. Keluarga Guo menaikkan taruhan, hanya memberinya uang tanpa bayaran.